멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인가. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang memahami dan mampu melaksanakan demokrasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah berikan kepada saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Nick Silvianus Lartmas. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negara yang memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Sehingga secara sederhana demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Sejarah demokrasi. Demokrasi telah ditemui di Yunani kuno pada tahun 500 sebelum Masehi. Sistem demokrasi saat itu bersifat langsung karena eksistensi polis atau negara-negara berpenduduk sekitar 300-400 jiwa. Pada zaman itu juga, belum memberikan hak suara kepada wanita atau pendatang. Peradaban Yunani kuno saat itu kemudian digantikan oleh peradaban Romawi kuno yang memperkenalkan sistem pemerintahan otokrasi. Berikut prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang keempat, pergantian pemerintah secara bebas. Yang berikut macam-macam demokrasi. Ada dua macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Terdapat dua, yaitu demokrasi langsung. Sistem pemerintahan ini akan turut melibatkan rakyat secara langsung, terutama dalam proses pengambilan keputusan, seperti pada penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Pada sistem pemerintahan ini, warga negara tidak akan terlibat secara langsung dalam tiap proses pengambilan keputusan. Macam-macam demokrasi yang berikut adalah model demokrasi berlandaskan fokus perhatian. Ada tiga. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi ini tidak mengurangi kesenjangan ekonomi sedikit pun dan sangat fokus di sektor politik. Yang kedua, demokrasi material. Sebaliknya dengan demokrasi formal, yaitu sistem ini tidak mengurangi kesenjangan politik sedikit pun dan sangat fokus di sektor ekonomi. Yang ketiga, demokrasi gabungan, merupakan kolaborasi antara demokrasi formal dan demokrasi material. Materi berikut tentang demokrasi pendidikan dan demokratisasi. Yang pertama, demokrasi pendidikan adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam berlangsungnya proses pendidikan. Yang berikut, demokratisasi. Demokratisasi adalah suatu perubahan baik itu perlakuan maupun secara cepat ke arah demokrasi. Demokratisasi ini menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. Jika demokratisasi tidak dilakukan, maka bayaran yang harus diterima adalah balkanisasi, perang saudara yang menumpahkan darah, dan kemunduran ekonomi dengan sangat parah. Selanjutnya, masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani sendiri adalah wujud masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana kehidupan yang madani, berkeadilan dan sejarah. Masyarakat madani ini mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipasi dalam menghadapi persoalan sosial. Yang berikut, ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, kemandirian. Yang kedua, kesukarelaan. Yang ketiga, keswadayaan. Dan yang keempat, keswasembadayaan. Proses menuju masyarakat madani. Yang pertama,
terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua, berkembangnya modal manusia yang konduktif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. Yang ketiga, tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan. Yang keempat, adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat serta lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum di mana isu-isu kepentingan bersama dan kewajiban publik dapat dikembangkan. Dan yang kelima, saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸